Oke, kita kan coba lanjutkan dengan momen inersia. Coba kita lihat slide kita tadi. Karena waktunya untuk penggunaan aplikasi ini terbatas, hanya bisa 10 menit untuk satu kali rekam, maka saya akan coba lanjutkan. Momen inersia itu berbeda dengan massa ya. Kalau di gerak translasi kita sebut massa, maka untuk gerak rotasi kita sebut dengan momen inersia. Kalau massa, sebenarnya massa itu bisa diukur dengan neraca dan satuannya jelas kilogram. Kemudian kalau momen inersia itu, kalau dia tergantung kepada bentuk bendanya. Kalau bendanya berubah walaupun bentuknya sama, kalau ada yang berongga, contohnya ada yang kosong, ada yang berisi, ada yang berongga, ada yang pejal, itu berpengaruh, itu tidak akan mempunyai nilai yang sama, sehingga dia nggak memiliki alat ukur. Tetapi momen inersia itu diukur atau dihitung dengan menggunakan rumus. Satuan massa adalah kilogram, satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk gerak lurus kita sebut massa, untuk gerak rotasi kita sebut momen inersia. Massa itu inersia, tapi itu untuk gerak lurus. Untuk gerak melingkar atau rotasi namanya momen inersia. Oke. Berikutnya mungkin kita akan coba lihat bagaimana sih sebenarnya menghitung besar momen inersia. Kalau dia benda-benda berbentuk titik, ya, diskrit, maka momen inersianya itu dihitung dengan mencari sigma mr kuadrat. Tadi sudah saya katakan bahwa momen inersia itu rumusnya adalah massa dikali dengan r kuadrat. R itu jari-jari. Jadi kalau bentuk-bentuk diskrit atau titik, benda-benda berbentuk titik, maka kita jumlahkan aja. Seperti gambar itu berarti M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya, kira gitu. Tapi kalau benda-benda bukan berbentuk titik tapi berbentuk kontinu, berbentuk kontinu itu seperti mungkin kita bilanglah tabung gitu kan, kemudian plat dan sebagainya, maka besar momen inersia itu sama dengan integral dari R kuadrat dm. Kita tidak akan menghitung integral di sini matematiknya karena terlalu memakan waktu. Kita langsung gunakan rumusnya aja. Maka di slide saya yang kemarin itu saya sudah katakan bahwa besar momen inersia beberapa benda beraturan itu bisa kita tentukan secara langsung rumusnya. Jadi contoh ya, itu kamu lihat ada tabung silinder atau tabung silinder berbentuk pejal, ada silinder yang berbentuk berongga, ada yang diputar di pinggir, ya kan, ada yang diputar di tengah. Itu memiliki nilai momen inersia yang berbeda-beda, baik itu bola berongga, bola pejal, kemudian cincin berongga, cincin pejal, diputar di kiri, di luar, diputar di dalam, kemudian plat juga begitu, semuanya ada ya di situ. Kita tinggal menghafal aja. Sebenarnya masih banyak bentuk lain. Kamu nanti bisa lihat di buku kamu, masih banyak bentuk-bentuk lain. Itu harus dihafal. Jadi ketika soal biasanya sebuah silinder pejal kamu langsung tahu, oh momen inersianya sepertiga ml kuadrat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan lagi ini wajib hafal. Ya, biasanya nggak diberikan pada saat ujian, ya akan dihafal dulu. Kemudian apa sih hubungan F dengan torsi? Ini yang penting. Tadi saya katakan bahwa F itu adalah yang menyebabkan benda bergerak lurus dan torsi yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Oke? Tadi saya katakan ketika benda bergerak, inilah benda itu bergerak terhadap sebuah poros. Ini porosnya. Ini benda itu bergerak terhadap poros, ini porosnya, ya kan? Dia bergerak seperti ini. Oke, maka hubungan antara F dengan torsi adalah, torsi itu adalah D kali dengan F atau D cross F. D itu lengan gaya. Ini F, torsi sama dengan D kali F. D-nya yang mana? Kalau ini adalah F-nya, ini adalah pusatnya.
pusatnya. Dia bergerak seperti ini kira-kira. Kalau digambar seperti ini. Ini F-nya. Maka kemungkinan ada beberapa garis di situ 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang manalah yang kita ambil? Apakah yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini? Maka yang diambil adalah D yang tegak lurus terhadap F. Ini tegak lurus. Ini sudutnya siku-siku, siku-siku. Inilah D-nya. Ya, jarak dari titik pusat rotasi ke F tetapi ditarik secara tegak lurus. Ini dia. Tegak lurusnya. Ini tegak lurus. Kalau ini enggak tegak lurus, ini tegak lurus. Maka yang diambil adalah karena panjangnya ini, ya kan, dengan panjangnya ini pasti berbeda. Yang diambil adalah D yang tegak lurusnya. Oke ya. Jadi D itu adalah jarak dari pusat rotasi ke garis kerja secara tegak lurus. Oke. Kemudian, bagaimanakah arahnya? Bicara tentang gerak lurus, menentukan arah itu enggak sulit. Kita hanya katakan arahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, 30 derajat. Sudut ini kita pakai tangan alfa kita dapat sudut, kira-kira begitu. Kalau untuk torsi, karena tadi F dan torsi itu berhubungan, maka gaya torsi, hubungan antara arah F dan torsi atau momen gaya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Ini tangan kananmu. Kalau kau buat seperti ini adalah arah F dan ini adalah arah torsi. Dengan sebuah kesepakatan, arah torsi itu ditujukan oleh 4 jari yang memutar. Kira-kira seperti ini. Ini F-nya, ini arahnya. Kalau dia memutar ke kiri, berarti melawan arah jarum jam, kita beri tanda negatif. Kalau dia memutar ke kanan, searah jarum jam, kita beri tanda positif. Sekali lagi, inilah gaya F-nya. Silakan buat tangan F-nya. Inilah gaya torsinya. F-nya ke atas, berarti torsinya ini. Melawan arah jarum jam, negatif. F-nya ke bawah, torsinya searah jarum jam, berarti positif. Itu. Jadi menentukan arah torsi, ya, itu menggunakan kaidah tangan kanan. Arah ibu jari adalah arah F dan arah 4 jari yang lain itu menyatakan arah torsi. Arah F, arah torsi. Torsi searah jarum jam berlawanan arah jarum jam. Oke? Ya, mungkin itu dulu penjelasan saya tentang dinamika rotasi yang pertama ini. Silakan kamu pahami. Kalau ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan, silakan bertanyalah di grup Telegram yang sudah kita buat, biar saya bisa memberikan jawaban secara online maupun offline. Sekian dulu hari ini, selamat pagi.